kasihan malah. Dengan itu doa. Aduh. Minggu sudah minggu. Minggu pagi langsung ke Singapura kali, Mas. Mas Agung. Jadi nggak usah transit jauh-jauh ke Doha. Oh, udah deh ya, udah ada tiketnya. Ya udah Qatar, jadi cuman nggak tahu kan bisa di reschedule nggak itu juga. Ke Garuda. Karena ada request buat vlog, jadi aku akan membuat vlog aku di luar sendiri. Ini rumahku. Widih. Nah, ini rumah Ki bulet ini Ki. Ini ada anjing lewat. Oke, nanti aku edit vlognya, guys. Widih. Kita lihat sekeliling rumah. Nah, hari ini jadi kita itu mau ke Museum Sophia Hout di Den Haag. Tapi pagi ini aku akan prepare untuk memasak. Ngangetin doang sih, nggak masak. Karena kan kalian tahu di video sebelumnya yang masak Mbak Di. Jadi kegiatan kita itu nanti ke Museum Sophia Hout. Lalu kita akan menjelaskan bahwa tujuan kita kesini itu untuk meriset apa, ini itu, lalala lili. Nah, sambil nunggu prepare, kalian cukup lama di sini. Aku mau sharing tentang persiapan dokumen untuk dapat scholarship riset ini ya. Oh ya, sebelumnya aku mencerita dulu. Jadi aku tuh lulus di bulan Oktober 2023 di salah satu universitas di Bandung. Nah, abis Oktober itu di November aku mutusin buat belajar bahasa Inggris, yaitu untuk belajar IELTS di kampung Inggris Pare Kediri. Nah, dari situ lalu kita bersama teman-teman yaitu Mas Agung, Mbak Diana dan tim submission salah satu beasiswa Kementerian Kebudayaan yaitu Dana Indonesia. Nah, sekitar akhir November dan kita submission benar-benar last minute, 2 jam lagi mau penutupan. Ya, ini dipasrahkan saja, semua dokumen sudah siap. Pertama proposal, dan yang paling penting itu kita harus dapat undangan dari orang asing di luar negerinya, begitu. Kalau pengen tahu lebih detailnya kalian bisa baca di websitenya Dana Indonesia. Nah, aku ini ngambil yang beasiswa pelaku budaya. Nah, alhasil nggak lama pokoknya kita dapat email bahwa kita masuk atau lolos di tahap administrasi kurang lebih 2-4 hari. Setelah tahap administrasi tentunya kita itu tahap selanjutnya tahap wawancara. Di tahap wawancara 3-4 hari kita lolos juga, alhamdulillah. Dan akhirnya kita dapat email terakhir bahwa kita lolos di beasiswa tersebut. Oke, jadi setelah kita tahu bahwa kita fix dapat scholarshipnya, kita langsung Zoom meeting, koordinasi, karena semuanya itu berbeda daerah. Aku dari Bandung, yang satu di Depok, yang satu di Madiun. Tahap selanjutnya adalah kita buat visa. Dokumen pembuatan untuk visa saingan ini kita tentunya harus baca di Kedutaan Besar Republik Indonesia Belanda. Pokoknya dokumen-dokumen lumayan banyak banget, bisa dihitung berapa ya, 10-20 itu sama visa ya dokumen. Lalu udah gitu kita koordinasi untuk pesan apartemen ini di Airbnb. Ini tuh alamatnya di Bezuidenhout. Di Bezuidenhout 88, Bistay 88 di Airbnb, cari aja Den Haag de Hague. Nah, ketika udah cocok sama harganya, booking deh. Kalau nggak salah kita DP dulu, down payment dulu di awal. Terus setelah itu kita datang deh di sini. Indah wajahku mampu mengalih. Oke, kenapa gue beres-beres dari tadi nggak beres-beres? Ya biasalah pencitraan barangkali ya guys ya, barangkali ada yang
kali bule sini ke gue gitu. Skip, lanjut, kita bahas apa lagi nih? Kenapa sih gue gak bener-bener ngevlog yang ngevlog? Jadi kan ribet ini ngeditnya, full voice over. I'm sorry guys, karena baru pemula, jadi gue ya take picture aja begitu. And then ini lokasi apartemen dan kita lagi di luar. Halo, sedang mengantri. Kayak malu gak sih, kayak review gak sih konsepnya? Jadi guys, aku ini sedang pinggir kosan apartemen ceritanya. Terus menunggu temanku yang lila mau aja. Nah, akhirnya Pak Ebet datang jemput kita untuk mengantarkan kami ke Museum Sophia Hall. Begitu. Karena vlog ini banyak voice over, maklumnya agak belibet. Kita bisa melihat pemandangan European country in the Netherlands, especially in Den Haag. This is very beautiful and I'm excited. Harus lewat situ dulu. Kayak masih dalam prolegnas contoh di sini. Kita dengarkan Pak Ebet bercerita aja guys. Lihat-lihat ada yang muncul si kuning itu, lihat-lihat lucu banget ya, di situ mobil tapi pinggir kereta. Bebas aja gitu, free, bebas, free. Dan stop. Kita dengarkan bapak-bapak di depan ini memikirkan hutang negara antara Indonesia dan Belanda, sama-sama punya hutang. Hahaha. Sudah diperhitungkan di sini. Ya, dan di sini juga utangnya hanya boleh 120% dari APBN per tahun. Jatahnya gitu karena itu terlibat dengan mata uang euro. Karena euro kan, iya. Berarti 25 negara itu. Gue kayak pura-pura ngerti aja gitu kalau pembicaraannya itu kayak, oke. And then, lagi sebentar lagi kita akan sampai ke Museum Sophia Hall Den Haag dan kita akan disambut oleh direkturnya langsung, Bapak Henry Timesela. Here we go. Berada di toilet Sophia Lucian. Mules guys, tapi sih ternyata keningan yang itu. Ini suasana Museum Sophia Hall, resepsionis, dan kita akan segera meeting mungkin ya. Seperti biasa ada seluruh tim riset. Dan ini tuh fun fact-nya, Pak Henry baru ulang tahun, jadi baru dikasih surprise, dan agak sedikit berwarna-warni mejanya. Jadi permanen, jadi itu camp barak seperti. Dan sembrani untuk Korea kan?
Tetapi kalau dari ketorang, dari ambil dari data dari Pemerintah Jakarta, saya langsung percaya. Domlen itu bisa rekayasa. Jadi mungkin itu yang ketorang punya kerinduan itu. Lalu kedua itu yang sampai dengan hari ini pas kekerusuhan 99, banyak sekali rumah-rumah adat itu dia hancur. Dan pemerintah sampai dengan hari ini belum mampu untuk bikin akan kembali revitalisasi kembali untuk perbaiki rumah-rumah. Contoh kemarin datang ke ada. Suka dan tidak suka itu pasti ada. Tetapi kalau ini prinsip ketika ketong berbuat baik, ketong tidak bermaksud apa-apa, ketong tidak mau melihat bahwa nanti ketong dapat apa, itu yang lebih terbaik. Karena itu ketulusan hati. Yang sebenarnya ketong kerinduan cuma mau untuk Maluku itu tahu identitas dirinya, jati diri sebagai anak Maluku itu harus mereka tahu. Itu saja sebenarnya sasaran. Nah, dari ya kita kerja-kerja sampai akhirnya harus kita ke Hulaliu. Jadi semua tugas tanggung jawab kita berlima ini spontan terjadi. Jadi tidak dipikirkan bahwa kita harus ke Hulaliu, kita harus ke Haria, kita harus ke ini. Tetapi dengan perundingan seperti ini, terus kita harus ke sini, kita harus ke sini, kita harus. Buku begini, dia banyak cerita. Yo? Tapi kalau macam si Biko apa-apa, dia udah mati. Dia mati juga lebih baik lagi. Gitu. Sumpah tambah tuh, ya tuh. Nggak begitu. Kan begitu. Orang mati itu cuma kebaikan dan keburukan karya yang ketong kasih tinggal. Nah kalau ketong tinggal di ketong nanti kapan lagi ketong memulai? Ketong yang sudah ada pemikiran ini, ayo ketong memulai. Saya kadang pun dalam konteks yang masih kecil. Ketong memulai. Ya, betul. Biarlah ketong menjadi gula kecil saya supaya semut-semut itu datang nanti mengurumi ketiran kita. Beta generasi ketiga, beta pun papa lahir di kamp militer. Tapi beta mama dari belakang Soya, kota Ambon. Jadi mereka mama kawin di kota Ambon di Batu Kaca tahun 277. Jadi waktu mama datang di Belanda sini, mama ajar beta bahasa Ambon, bukan bahasa Indonesia, bahasa Ambon. Jadi beta besar dengan bahasa Ambon. Tapi mama takut bilang, beta takut nanti sebentar dia bisa bicara Belanda. Beta coba ajar bahasa Belanda sedikit. Tapi waktu itu mama ikut beta di sekolah, mama lihat beta bisa bahasa bagus, bahasa Belanda bagus, itu bilang, beta tahan bahasa Ambon. Karena dimanapun ketong berada, bahasa Ambon akan mesti tetap ada. Jadi beta senang, beta pun mama bisa ajar beta bahasa Melayu. Cara Padam ini lahir tanggal 20 Februari ketika semua sudah sepakat dan itu hari lahirnya juga. Kebetulan berkat yang luar biasa gitu kan. Jadi prakarsa di 20 Februari ya prakarsa kan? Tanpa kita kesengajaan. Kita tidak tahu kalau Pak Hen. Nggak tahunya saya tulis ini Padang Perjuangan Penuh Den Haag Belanda 20 Februari. Aduh. Saya tulis ini bukan tulis karena saya Bung Hen ada di Bos Agung bilang pada saya sudah tulis dari awal. Itu Padang Persekutuan Anak-anak Maluku Den Haag Belanda 20 Februari 2024. Suatu kebetulan yang luar biasa kalau bukan dari atas semuanya, Pak. Bukan saya baru sendiri kan. Bukan beta baru tulis akan dari tadi. Iya. Betul. 20 Setuju. Februari sudah tepat dan Nah, setelah itu kita dijamu bitter balance, sate Belanda. Dan ini kita nyoba pulang dengan berjalan kaki sambil lihat pemandangan kiri kanan dan anginnya cukup besar. Suhunya juga cukup dingin. Agak masih jet lag juga kadang. Nah, bentar lagi kita nyampe, tapi kita kayaknya sih mau mampir ke grocery. Di sini tuh grocery namanya Albert Heijn. Ada beberapa sih, cuman karena kita ini pertama, jadi kita mau coba dulu ke Albert Heijn ini.
Tahu nggak guys, ini anginnya saking gedenya topi gue jadi kebalik ke atas kayak model payung gitu. Widih, widih. Dingin guys. Kita udah deket Central Station, Den Haag Central, stasiun kereta, pokoknya itulah. Pokoknya ini patokan rumah. Kalau ada gereja ini berarti udah dekat rumah aku. Dan kita lanjut ke Albert Heijn untuk belanja mingguan. Mari kita cari keju karena Belanda terkenal sama keju ya guys ya. Kita cek recek. Ini sekitar 4 euro. Coba dikali sendiri ke rupiah berapa, pokoknya kursnya lagi 17.000 atau 16.800 gitu, kali sendiri ya. Oke, dan sampailah kita di rumah, karena aku sih paling rajin, aku akan merapihkan, bereskan semua ini, dan see you next vlog. Bye, terima kasih dan ciao. Bye.